Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Trindasdawati, Prodi PGMI, kelas 3B dengan akhiran NIM 054. Di sini, saya akan menerangkan materi tentang metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Terkadang banyak orang yang menyamakan arti kata metode dengan metodologi, padahal jelas dua kata tersebut berbeda. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodologia, yang berarti teknik atau prosedur, yang merujuk pada pemikiran umum. Sedangkan kata metode merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti wawancara, survei, dan observasi. Dalam kata metode kualitatif memiliki makna ganda, yakni teknik atau prosedur dan gagasan teoritis, yang diartikan dengan pencarian suatu pengertian tentang suatu gejala, fakta, atau realita secara mendalam, karena dalam memahami semua itu tidak hanya sebatas pandangan permukaan saja, tetapi peneliti harus menelusurinya secara mendalam. Nah, dalam metode ini digunakan berbagai jenis studi kualitatif dalam pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, narasi, dan publikasi teks. Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenarannya, kemudian situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Sugiono mengatakan pada metode kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian pendekatan kualitatif didefinisikan mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif non-statistik, di mana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya. Dalam metode penelitian ini, kita dapat melihat dari segi paradigmatiknya. Paradigma dari sisi asumsi, maksud, kemudian pendekatan, peranan peneliti, dan desainnya. Yang pertama dari sisi asumsi. Panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif memandang bahwa kenyataan dibangun secara sosial karena bersifat kompleks, kemudian saling terkait, tidak bisa diukur secara matematis. Kemudian yang selanjutnya ada dari sisi maksud. Paradigma penelitian kualitatif berpandangan bahwa memahami realitas sosial yang dinamis mesti dilakukan secara kontekstual, kemudian interpretif dan bersifat subjektif. Kemudian dari sisi pendekatan, paradigma penelitian kualitatif dimulai dari lapangan dan berakhir dengan hipotesis atau pernyataan ilmiah dan teori lapangan atau grounded, dengan penelitian sebagai instrumen utamanya untuk mencari pola, kemudian pluralisme dan kompleksitas. Kemudian dari sisi peranan, paradigma penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai terlibat secara pribadi dalam keseluruhan proses penelitian dalam sebuah relasi yang bersifat empatik. Nah, selanjutnya dari sisi desain, paradigma penelitian kualitatif meyakini bahwa perencanaan penelitian sifatnya umum, garis besar saja fleksibel, dan mungkin berubah atau mengalami perkembangan dan penyempurnaan bersamaan dalam proses penelitian.
menjadi seorang peneliti yang menggunakan metode ini harus memiliki dua sikap. Yang pertama, sikap pengetahuan yang mencukupi untuk memahami teknik penelitian. Yang kedua, sensitivitas pada aspek etika dalam melakukan penelitian. Kemudian menurut pendapat Criswell, ini terdapat 5 macam metode. Yang pertama ada biografi. Ini merupakan studi terhadap seorang yang dituliskan oleh peneliti atas permintaan individu tersebut atau atas keinginannya sendiri. Yang kedua ada fenomenologi. Ini bertujuan untuk menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala. Dan yang ketiga ada grounded theory. Ini segala hal yang tentang beragam proses manusia yang tidak dapat diterangkan dengan metode kuantitatif akan digambarkan melalui metode grounded theory ini. Kemudian yang keempat ada etnografi. Ini digunakan untuk menggambarkan kehidupan sosial manusia. Dan yang kelima ada studi kasus. Adalah sebuah bagian dari metode kualitatif yang digunakan untuk mendalami suatu informasi dengan mengumpulkannya dari berbagai macam sumber. Kemudian ada 3 jenis studi kasus yang umum digunakan. Yang pertama ada studi kasus intrinsik. Nah, studi kasus ini itu digunakan ketika para peneliti ingin memahami dengan baik suatu kasus tertentu. Kemudian yang kedua adalah studi kasus instrumental. Kasus instrumental ini digunakan karena peneliti ingin memahami sesuatu yang lain. Kemudian jenis yang ketiga adalah studi kasus kolektif. Nah, para peneliti mungkin tidak tertarik untuk mengkaji satu kasus tertentu, sehingga cenderung mengkaji beberapa kasus untuk meneliti fenomena, populasi, ataupun kondisi umum. Lincoln dan Kuba beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang menonjol pada perbedaan kualitatif dan kuantitatif, yaitu terletak pada paradigma yang dianutnya. Kemudian penelitian pendidikan Islam. Pada penelitian pendidikan Islam tidak berbeda dengan penelitian pada umumnya, yang membedakan hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya saja. Nah, metode-metode penelitian dalam kajian Islam ini ada 4 macam. Yang pertama, metode bayani, yaitu suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara membaca, kemudian mempelajari, kemudian memahami dan mengkaji. Kemudian penjelasan dari nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada metode burhani, yakni suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara runtut dan sistematis. Dan yang ketiga ada metode tajribi, yaitu suatu metode penelitian selain memerankan kemampuan berpikir logis juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, kemudian observasi dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metode ilmiah. Kemudian yang keempat ada metode irfani, yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan al-takarub ilallah atau al-ittisal bi Allahi, dengan melakukan langkah-langkah tertentu mulai dari istiqdad, tazkiyah, dan al-nafs. Kemudian berdasarkan tujuannya itu dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, penelitian terapan, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua ada penelitian murni atau penelitian dasar, yaitu penelitian yang dilakukan diarahkan sekedar untuk memahami masalah penelitian secara mendalam. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf.
warahmatullahi wabarakatuh.